Astagfirullahaladzim. Ya ilah ilah. Allah Akbar. Ya. Tolong bang ya. Ini teman-teman. Ada warga yang bantu. Asal-usul kuntilanak. Kuntilanak dalam bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langswir yang terkenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan sedang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya waru yang tumbuh condong ke samping yang populer disebut dengan waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser di bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dalam golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafab, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah, jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Cerita asal mula kuntilanak juga tidak hanya sebatas dari asal nama dan sosok dari hantu yang menakutkan ini sendiri, tapi dari beberapa mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya adalah kemunculan hantu ini biasanya terjadi saat maghrib ataupun setelah hujan. Mitos yang sering beredar lainnya adalah mengenai suara rintihan,
Jika suaranya terdengar jauh, maka hantu ini sebenarnya dekat. Sebaliknya, jika suaranya dekat, sebenarnya hantu ini cukup jauh. Selain asal mula kuntilanak, ada beberapa fakta menyeramkan di balik sosok hantu wanita yang mengerikan ini loh. Berikut beberapa faktanya. 1. Menangis dan tertawa dalam waktu yang tidak diduga. Tidak hanya sosoknya yang menyeramkan, namun suara tertawa maupun tangis rintihan kuntilanak juga sangat amat menyeramkan. Bahkan suara ini menjadi salah satu cara yang digunakan dalam menarik perhatian. Misalnya, hantu ini akan menangis terlebih dahulu dan ketika korbannya menyadari keberadaannya, hantu ini akan tertawa dengan suara tawa yang membuat bulu kuduk merinding. 2. Menyukai bangunan setengah jadi. Beberapa mitos mengatakan bahwa bangunan yang belum jadi dan sudah lama tidak ditinggali menjadi tempat favorit bagi hantu ini. Selain itu, bangunan sekolah, rumah sakit yang sepi saat malam hari juga menjadi tempat penampakannya. 3. Mengganggu wanita hamil. Wanita hamil merupakan sosok yang paling rentan menghadapi gangguan sosok hantu kuntilanak ini. Bahkan beberapa mitos juga mengatakan bahwa hantu ini bisa menculik janin yang sudah berusia tua kehamilannya. Untuk mencegah gangguan ini, masyarakat percaya bahwa wanita yang sedang hamil harus terus membawa benda tajam ataupun benda yang mengkilap seperti gunting ataupun gunting kuku. 4. Mencuri bayi. Tidak hanya mengganggu wanita yang sedang hamil, kuntilanak ini juga digambarkan sebagai hantu yang suka mencuri bayi atau anak yang belum genap berusia 1 tahun. Bayi itu akan dirawat seperti anaknya sendiri. 5. Menyukai pohon rindang. Selain bangunan yang sepi dan sudah lama tidak ditinggali, kuntilanak juga menyukai pohon-pohon besar sebagai tempat terjadinya penampakan. Nah, demikianlah informasi seputar asal-usul kuntilanak dengan berbagai mitos yang melatar belakanginya. Berbagai mitos ini berkembang di masyarakat dan memang sudah dipercaya turun-temurun. Itulah mengenai asal-usul kuntilanak. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.